Nah, sekarang saya akan buka akun menggunakan Google Suite. Tampilannya agak sedikit berbeda, interface awalnya. Ini untuk Google Meet, yang versi Google Suite ya. Nah, untuk tahap awal mengenai video conference, saya akan bukakan yang menggunakan Gmail ya, karena ini bisa dilakukan di Google Meet menggunakan akun Gmail. Saya akan klik New Meeting, Start Instant Meeting. Untuk memulai video conference tidak ada kesulitan mungkin, karena video conference ini ketika saya klik join, begitu mudahnya. Ini adalah link untuk video conference-nya. Ya, ini link untuk video conference yang bisa dibagikan ke peserta didik. Ya. Jadi saat ini saya sudah streaming, sudah menunggu ya, siap menunggu peserta didik untuk bergabung bersama saya menggunakan video conference ini. Kemudian saya akan keluar dari ini. Ini contoh video conference ya. Tinggal saya masukkan peserta didik. Bagaimana cara memasukkan peserta didik? Saya bisa klik show everyone di sini, add people. Saya tambahkan melalui email dia, saya masukkan, bisa ya. Atau saya juga bisa memasukkan, selain menggunakan email, saya bisa share linknya ya. Share linknya untuk dibagikan ini ke peserta didik kita untuk join video conference. Saya tutup, saya return to home screen-nya, balik ke tampilan awal. Nah, sekarang saya akan atur untuk keperluan audio conference. Kalau tadi video conference, sekarang saya akan jadikan audio conference. Saya klik new meeting, start instant meeting. Jadi untuk audio conference ini tetap bisa dilakukan dengan akun Gmail ya. Jadi masih bisa dilakukan dengan akun Gmail. Video conference maupun audio conference sama-sama bisa dilakukan dengan audio dengan akun Gmail. Jadi tidak mesti dengan menggunakan Google Suite. Nah, sebelum saya join, di sini pengaturannya ada setting. Di setting untuk yang mikrofon, speaker dipastikan sudah barnya ini berfungsi, artinya audionya sudah masuk untuk mikrofon. Kemudian tes audio, kemudian klik video. Nah, di video pada kamera, pilih kamera yang terhubung yang akan kita gunakan. Kemudian di send resolution, nah ini menariknya di Google Meet, tidak semua aplikasi video conference ada pilihan pengaturan resolusi. Jadi di sini saya pilih pilihan standar definition atau yang paling rendah, yakni 360. Karena kalau saya pilih yang 720, ini 1 jamnya sekitar 800 mega habisnya ya, 1 jamnya. Baik itu dari sisi saya maupun dari sisi nanti peserta didik atau mahasiswa. Jadi saya pilih yang paling kecil 360. Kemudian yang receive, jadi ini tadi untuk resolusi yang terkirim itu maksimum 360 itu ya. Kemudian yang diterima, jadi saya menerima video atau audio dari orang lain itu dengan kualitas rendah, standar 360 gitu ya. Kemudian saya ada pilihan audio only. Nah, ini saya pilih. Ini juga tidak, rasanya belum ada video conference yang ada fitur audio only ya. Karena namanya juga video conference, artinya memang streaming video. Kalau ini audio only, maka jadinya nanti adalah audio conference. Jadi Google Meet itu bukan hanya video conference, tetapi dia bisa menjadi audio conference ya. Nah, artinya apa? Saya bisa mengirim gambar saya dengan orang lain yang menerima, tetapi dari orang lain masuk ke saya,
itu audio only, meskipun orang tersebut mengaktifkan kameranya. Nah ini hebatnya, sehingga jadinya dia menjadi audio conference, ya bukan video conference lagi. Sekarang saya done. Kemudian saya akan gabung join ya, saya akan gabung join. Baik. Nah, ini ada link joinnya. Saya akan undang saya sendiri di akun yang lain. Saya undang di akun G Suite saya send email. Oke. Jadi ini kalau saya matikan ya kamera ini, berarti dari sisi saya akan mati kameranya, dan dari sisi receive orang lain juga akan mati. Ini coba saya matikan. Ini audio penuh ya. Saya mengirim audio dan saya pun menerima audio. Ya, saya mengirim audio, saya pun menerima audio. Sekarang saya akan gunakan akun Google Suite saya untuk membuat audio conference-nya. Saya buat join, kemudian saya tuliskan audio conference, ya. Saya continue, kemudian akan tampil semacam ini. Kemudian di sisi more option, setting, di pengaturan video untuk sound resolution-nya saya pilih 360 karena itu pilihan terendah. Nanti kita matikan kameranya supaya audionya saja yang akan diterima. Kemudian yang receive resolution-nya saya ganti audio only, ya, audio only dan. Nah, kemudian saya pilih turn off kamera sehingga praktis di sini hanya audio saya yang dikirim dan saya juga hanya menerima audio, gitu ya. Kemudian saya pilih join now. Saya pilih join now, ini copy undang siswa kita, gitu ya. Ini saya tutup. Oke. Nah, yang tampil saya akan kirim ya. Saya hanya akan mengirim audio saya. Kenapa? Karena kamera saya matikan. Kemudian saya pun hanya akan menerima audio karena di settingan tadi, di setting di sini saya hanya memilih tadi di video itu audio only, gitu ya, audio only. Jadi walaupun orang mengaktifkan videonya, saya tetap hanya akan menerima audio saja. Kemudian saya akan undang akun saya yang lain. Oke, saya undang, send email. Nah, saya akan bukakan, kita akan coba aktifkan ya. Oke, sekarang terlihat handphone saya. Sekarang saya akan buka akun saya yang ini. Nah, ini ada undangan dari akun saya. Saya join meeting gunakan Google Meet. Nah, di sini meskipun saya menggunakan kamera, ini saya akan join meeting, ya. Nah, saya join meeting. Meskipun saya join meeting dan ini kalau dilihat video saya aktif, ini saya matikan audio saya. Nah, meskipun video saya aktif, tetapi di sisi host atau di sisi akun saya yang lain, tetap saya hanya menerima audionya saja. Kalau ini saya matikan, ya sama saja. Jadi mau peserta didik kita menghidupkan audionya, mau mematikan audionya, itu tidak ada bedanya. Ya, kenapa? Karena memang tadi saya setting di Google Meet-nya, saya hanya akan menerima sinyal audionya. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Saya hanya menerima sinyal audionya. Nah, dengan demikian, semacam ini bisa dikatakan sudah audio conference. Nah, kalau sudah audio conference semacam ini, artinya dari sisi peserta didik
maupun dari sisi gurunya atau dari sisi dosennya ini jauh lebih hemat. Dengan asumsi kita tidak melakukan paparan ya. Jadi ini benar-benar adalah audio konferensi audio. Bisakah peserta didik berbicara juga di sini? Bisa. Namanya juga audio conference ya. Jadi peserta didik juga berbicara, saya pun bisa berbicara. Jadi saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh sekarang. Anak-anak, selamat bertemu di pasca Lebaran Idul Adha ini. Mudah-mudahan kondisi kalian sehat selalu. Hari ini kita akan masuk materi baru. Silahkan buka buku kimianya halaman 127. Coba kalian baca dulu, saya beri waktu 5 menit. Cukup anak-anak? Oke. Sekarang pertanyaan saya, di situ dijelaskan tentang materi asam dan basa. Siapa yang dari kalian bisa memberikan contoh asam itu seperti apa? Silakan. Ya, bagus sekali anak-anak. Untuk itu saya beri aplaus untuk kalian. Oke, ada lagi yang bisa memberikan contoh basa itu seperti apa? Luar biasa. Aplaus untuk kalian gitu ya semua. Kalian hebat-hebat. Nah, anak-anak, untuk itu silahkan jawab pertanyaan yang ada di Google Classroom, kerjakan lalu submit. Saya tunggu sampai jam 6 sore ya. Jangan lupa, selamat bekerja. Nah, Bapak Ibu, demikian contoh penggunaan audio conference. Jadi, dengan Google Meet kita bisa video conference, kita juga bisa audio conference seperti yang kita lakukan saat ini, dan kita bisa jadikan Google Meet itu menjadi radio streaming. Nah, kita juga bisa menjadikan radio streaming, siaran radio gitu ya. Gimana caranya? Kita akan coba sekarang. Ini saya tutup dulu. Oke, saya tutup dulu. Nah, untuk menjadikan dia video conference radio, ya. Ini saya keluar dulu. Kemudian return to home screen. Nah, untuk kalau video conference menggunakan akun Gmail itu bisa. Untuk menjadikan audio conference menggunakan akun Gmail juga bisa. Namun untuk menjadikan dia radio streaming, Google Meet ini kita jadikan radio streaming, itu harus menggunakan akun Google Suite gitu ya. Nah, sekarang saya akan bukakan kalender.google.com. Saya akan bukakan kalender.google.com. Nah, di kalender.google.com saya ganti akun saya ini menjadi akun G Suite saya, salah satu akun Google Suite saya. Kemudian hari ini tanggal 2. Nah, di tanggal 2 ini saya buat event. Eventnya adalah radio Smaridasa, spesifik untuk informatika gitu ya, misalnya informatika. Pada jam hari ini at time
waktunya sekarang mulai jam 1 tadi. Oke, sampai 2 jam berikutnya. Kemudian saya tambahkan add Google Meet video conference. Kita tunggu ini untuk membuat audio conference-nya untuk video conference-nya, sehingga pada saat bersamaan saya bisa mengundang guru lain. Jadi ada guru lain yang kita ajak siaran ceritanya ya. Kita ajak siaran. Ini saya pilih panah kecilnya view conference detail. Ada add live streaming. Saya klik add live streaming. Nah, link streaming live-nya inilah yang saya copy, gitu ya. Saya copy, saya bagikan dengan peserta didik, gitu ya. Jadi ini saya copy, saya save. Nah, di sini saya buka linknya tadi. Link ini yang diberikan, ini link audio streamingnya, radionya. Ini link radio streamingnya, ya. Jadi saya login menggunakan akun, harus akun Semaridasa juga. Nah ini, waiting for streaming to begin, please stand by. Nah ini namanya juga radio, tentunya hanya satu arah. Kalau ingin dua arah, namanya audio conference. Ya, ini masih menunggu. Nah sekarang yang di sisi ini, saya buka yang ini tadi, Google Meet-nya ini. Nah sudah ada. Ketika saya buka Google Meet, ini ada penjadwalan. Now, ya sudah live mestinya. Ini saya klik. Kemudian sama seperti tadi, pengaturan settingnya untuk audionya. Setting videonya saya jadikan audio only. Dan sudah selesai. Kemudian kameranya saya matikan, saya join now. Kemudian di sini ada start organizer schedule this meeting to be stream, ya. Nah sekali lagi fitur ini hanya ada di Google Suite. Saya pilih start streaming, ya. Saya pilih start streaming. Di sini juga belum aktif. Kalau saya di sini saya aktifkan start streamingnya, ya. Saya klik start streaming. Nah ini akan live dia, live streaming. Audio saja yang dikirim. Jadi saya mengirim maupun menerima audio saja. Nah ini dia live ya, live streaming. Ini kita tunggu. Nah di stream stop. Oke, ini akunnya juga harus saya ganti. Ini harus menggunakan akun. Sebentar. Oke, session expired. Saya harus login menggunakan akun organisasi yang sama, gitu ya. Oh, ini saya harus login ulang. Sebentar, yang lain akunnya, saya coba login menggunakan ini, mudah-mudahan ada akunnya tersimpan. Oke, kita coba masuk. Nah, ini sudah bisa, kita menunggu. Nah, jadi di sisi peserta didik menggunakan, nah, jadi radio streamingnya itu seperti ini. Jadi nanti ada akunnya tersimpan. Oke, kita coba masuk. Nah, ini sudah bisa, kita menunggu. Nah, jadi di sisi peserta didik menggunakan, jadi ya saya matikan nih ya. Jadi ini audio yang berasal dari tadi itu, audio yang berasal dari guru ceritanya, dan ini radionya. Dan ini live. Nah ini sedang live berjalan terus, tidak ada menampilkan gambar di sini, hanya menampilkan suara dari gurunya. Jadi saya kembali ke sini. Nah ini. Jadi disinilah saya juga bisa mengundang guru lain. Jadi di sini radio murni ya, radio streaming ya. Jadi saya mengajar dengan menggunakan ini,
dan bisa saya rekam juga. Nah, peserta didik juga bisa merekam, record meetingnya, record radionya ini ya. Jadi sekarang saya siaran nih ceritanya. Nanti kita dengarkan di sisi radio karena ada jeda itu sekitar 10 detik ya. Jadi kita masih bisa mendengar nanti. Baik, sebentar. Uh, Oke, Ananda sekalian, peserta didik, dimanapun kalian saat ini berada, melalui corong siaran radio streaming Semaridasa ini, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik tentang mata pelajaran informatika, yakni untuk menganalisis data. Namun sebelumnya Bapak ingin kalian mendengarkan satu puisi atau pantun ya dari Bapak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentu kalian ingat dengan pantun tersebut ya. Coba kalian amati sekali lagi, kalian tuliskan di kertas kalian pantun tersebut. Berakit-rakit ke hulu, itu baris pertamanya atau sampiran pertamanya. Berenang-renang ke tepian. Oke, sudah? Bagus. Bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Baik. Nah, anak-anak, dua baris pertama yang kalian tuliskan tadi itu adalah sampiran. Sedangkan dua baris berikutnya itu adalah isi. Coba kalian amati sekali lagi apa yang kalian tuliskan tadi. Kalian amati di bagian akhir kalimat-kalimat tersebut. Berakit-rakit ke hulu, hulu ya. Ingat, coba kalian garis bawah hulunya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Coba kalian kasih garis lagi tepiannya di bagian bawahnya. Bersakit-sakit dahulu, coba kalian kasih garis lagi dahulunya. Bagus. Oke, bersenang-senang kemudian. Nah, kalian garis kemudiannya. Dari yang kalian garis bawah tadi, antara baris pertama dengan baris ketiga, coba kalian perhatikan, ada kesamaan apa di sana? Bagus sekali ya. Jadi kesamaannya ada di sisi huruf akhirnya. Berakit-rakit ke hulu, hulu. Bersakit-sakit dahulu, dahulu. Jadi sama-sama hulu. Jadi ada kesamaan. Ada pola. Begitu juga yang baris kedua. Coba kalian perhatikan. Apakah ada kesamaan? Betul sekali. Jadi kesamaannya adalah tepian. Ya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ian. Jadi di baris ketiga tepian ada iannya, di baris kedua ada tepiannya ian, dan di baris terakhir juga ada. Nah ini pola. Mengenali pola ini salah satu yang ada di dalam mata pelajaran informatika yang kita kenal dengan computational thinking. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Karena kalian benar menjawabnya, saya kasih lagu.
Oke, itu apresiasi saya terhadap kalian luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke mata pelajaran kimia, ya. Anak-anakku sekalian, di buku kalian di halaman 127, silahkan dibuka dulu. Bapak tunggu. Oke, sudah anak-anak? Oke. Di halaman tersebut itu membahas tentang asam dan basa. Ya. Kalian tentunya tadi malam sudah belajar. Nah, sekarang saya beri kesempatan lagi. Coba kalian baca sebentar, 5 menit ya. Saya tunggu. Oke, luar biasa. Baca sebentar, 5 menit ya. Saya tunggu. Oke, Bapak rasa cukup. Nah, sekarang eh, kalian sudah mengetahui apa itu asam, apa itu basa. Nah, sekarang kira-kira contoh bahan atau cairan asam itu yang ada di sekitar kalian apa? Bagus sekali, cuka, benar. Apa lagi? Dia benar sekali, bagus. Apa lagi? Ah, luar biasa kalian. Saya kasih plus, kita plus ya untuk kalian semua. Baik, sekarang kita akan eh, contoh untuk basa. Bagus, ya. Ya, bagus sekali. Betul, betul sekali, ya. Nah, ya, benar. Jadi, untuk mengetahui, tentu kalian tadi ada bertanya, terus ada asam, ada basa, netralnya seperti apa? Ya, eh, ada rentang antara 1 dan 10 ya. Jadi 6, sekian sampai 7, sekian itu bisa kita katakan adalah netral. Nah, ini air-air pada umumnya yang kalian konsumsi itu airnya netral ya. Jadi tingkat kadarnya pH-nya istilahnya itu adalah 6 sekian sampai 7. Nah, bagaimana dengan cairan eh, jus ya, jus jeruk rasanya asam kan? Nah, ini nanti ada teknik tersendiri, kita ketahui nanti pH-nya berapa. Ada alatnya, tapi juga ada yang menggunakan eh, indikator alami nanti. Kita bisa gunakan itu. Tapi nanti ya pembahasannya mungkin minggu depan. Hari ini kita masih mencari contoh. Pertanyaan Bapak, bagaimana ketika sebuah cairan itu tingkat keasamannya semakin tinggi? Apa yang terjadi? Ada yang bisa berikan contoh? Iya, luar biasa. Betul sekali. Jadi cairan eh, aki, makanya cairan aki itu ketika kalian tumpahkan, kalau kalian pernah lihat, ditumpahkan ke sebuah objek tertentu, objek itu akan berkarat, ya. Bahkan ada gelembung-gelembungnya gitu ya. Itu karena kadar asamnya sangat tinggi. Nah, jadi kadar asamnya sangat tinggi. Bapak pikir untuk hari ini cukup. Kita akan bertemu di minggu depan. Untuk itu Bapak berikan satu buah tugas ringan untuk kalian, ya.
Nggak apa-apa ya, tetap semangat ya di rumah. Nah, tugasnya ini adalah eh, kalian mungkin pernah dengar istilah asam lambung. Pernah dengar ya? Bagus. Nah, asam lambung ini fungsinya untuk apa? Nah, kemudian yang ingin Bapak tanyakan, ketika kalian mual, ada istilah asam lambung naik. Nah, itu seperti apa? Kemudian, eh, apakah asam lambung ini sama dengan asam-asam yang lainnya? Ya. Jadi fungsi asam lambung itu apa? Kalau memang fungsinya A, kenapa dia bisa menghancurkan makanan ya, yang tadi bentuknya utuh, dengan asam lambung itu dia bisa hancur. Seberapa tinggi sih tingkat keasamannya ini? Lalu bagaimana organ dalam tubuh kita bisa mengatasi tingkat keasaman yang tinggi tersebut? Oke, kalian buat rangkumannya, nanti buat resume kalian kirim di Google Classroom. Baik, anak-anak, Bapak pikir pertemuan kita hari ini cukup sekian. Sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Tetap stay tune di channel Radio Semaridasa di sub channel Informatika. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, demikian contoh radio streaming menggunakan Google Meet. Nah, ini streamingnya sudah berakhir. Tentu di live streaming di sisi siswa ini masih ada. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, demikian contoh radio streaming menggunakan. Nah, jadi streaming telah berakhir di sisi peserta didik juga. Jadi seperti itu teknisnya. Artinya apa? Dengan aplikasi Google Meet, maka Anda bisa merancang video conference. Kalau memang dirasa video conference cukup memberatkan, Anda bisa mengatur resolusi videonya. Sehingga dari sisi peserta didik maupun dari sisi Anda tidak terlalu terbebani. Anda itu juga masih dirasa cukup membebani, dan sebenarnya tujuan video conference itu hanya untuk Anda berbicara saja tanpa melakukan presentasi, maka Anda bisa masuk ke mode audio conference. Bagaimana membuat audio conference? Maka dari sisi gurunya cukup matikan kamera Bapak Ibu guru, kemudian di setting, masuk ke setting, di setting di sisi video, untuk receive resolution pilih audio only. Nanti peserta didik juga akan melakukan ini agar dia hanya menerima sinyal audionya saja, tidak dan mengabaikan sinyal videonya. Nah, itu untuk audio conference. Tetapi kalau Anda ingin menjadikan ini murni radio streaming, maka lakukan hal yang sama, tetapi link yang dibagikan ke peserta didik adalah link streamingnya. Dalam hal ini link streamingnya yang saya contohkan tadi, misalnya di sini, link streamingnya itu adalah yang ini, ya, yang panjang ini. Nah, ini link live streamingnya yang di copy, kemudian pastekan di layar, ya, pastekan di layar. Ini link untuk streamingnya dibuka oleh peserta didik. Nah, tentu dengan radio ini jauh lebih hemat lagi pastinya. Nah, tinggal satu tugas dari Bapak Ibu guru, Bapak dosen, Ibu dosen sekalian, bagaimana membuat pembelajaran itu menarik dengan menggunakan radio. Misalnya dengan selingan musik semacam ini mungkin.
sambil menunggu siswa ceritanya menjawab gitu ya. Jadi kita membayangkan seolah-olah siswa dalam posisi menjawab berhadapan dengan kita ya. Jadi seolah-olah siswa sedang bertatap muka dengan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi kita harus membayangkan peserta didik kita itu ada di depan kita mendengarkan. Ya. Nah, kita berasumsi juga mereka menjawab. Seperti tadi yang sudah saya contohkan. Bagus sekali, kita beri aplaus anak-anak. Atau sesekali lah kita buat lucu-lucuan, misalnya, ya gimana? Oh, salah, sayang sekali. Sayang sekali. Mungkin ada lagi? Salah lagi. Jadi yang benar itu adalah semacam ini. Ya, jadi yang benar itu ini. Nggak apa-apa ya, salah satu kali, tetapi kalian tadi sudah menjawab berkali-kali benar, luar biasa. Tetap semangat anak-anak dan demikian ya yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mengajar menggunakan radio tentu akan lebih baik ketika peserta didik punya handphone di rumah, punya buku di rumah, atau kalau tidak sebelum pembelajaran radio itu dilakukan, radio streaming dilakukan, siswanya dikirimi file digital ya, file digital tentang modul-modul yang sudah mereka pelajari, yang harus mereka pelajari, bahan-bahan yang mereka pelajari, sehingga ketika radio streaming kayak gini bisa seolah-olah interaktif gitu ya. Coba anak-anak buka halaman kesekian, coba baca itu baris kesekian dan sekian. Nah, sehingga nanti tentu siarannya akan semakin luar biasa gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pendidik, pengajar, para dosen, dimanapun Anda berada, demikian cara merubah atau memanfaatkan Google Meet untuk kepentingan video conference, audio conference, bahkan radio streaming. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.